Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri dari Manufaktur Rawat 1 ATN 3 bagian, yaitu untuk base atau alat utamanya. Nah, di sini ada pintu yang udah automatic brake-nya. Diangkat dulu baru ditaruh. Ini tinggal di sini. Nah, di base-nya ini ada namanya baby guard atau yang dia biasa untuk tindakan, jadi untuk reposisi. Nah, di sini juga ada drawer dengan kapasitas maksimal itu 10 kilo. Nah, kalau di bagian kolomnya sendiri itu ada heavy pull itu untuk naro infus atau steering pump. Jadi nanti kan ada klepnya di sini kalau untuk steering pumpnya. Terus ada tray itu untuk si naruh barang atau pasien monitor atau vital sign. Nah, di sini juga ada matras. Kalau ini kapasitas itu sekitar 8 kilo, 300 gram sampai 8 kilo. Nah, ini ada dua sensor, yaitu untuk sensor suhu. Yang satunya itu di sentral, satunya di perifer. Nah, kalau di sini itu untuk tampilan layarnya, LCD-nya, untuk hidupin, mute alarm. Terus ini untuk indikator AC atau indikator listrik masuk. Ini untuk si pengatur lampu tindakan. Kalau ini untuk knopnya. Jadi selain di sini nanti ada touchscreen, di sini juga ada knob. Jadi kita ada dua pengaturan. Takutnya nanti ketika lagi melakukan tindakan pakai handscone kan nggak sensitif nih karena ada halangan dari si kulit. Jadi kita pakai knob. Nah, kalau di bagian si kanopinya itu ada lampu tindakan sama untuk pemanasnya. Kalau dari bagian belakang ini tuh ada dua kabel. Yang pertama itu power cable yang ditaruhnya di sini. Ini semua grounding. Jadi takutnya kalau di puskesmas itu belum ada grounding atau groundingnya itu jelek, ini bisa ditaruh ke bagian besi. Takutnya nanti ada konsleting atau apa, tuh larinya nanti ke sini. Grounding itu apa ya, kayak tahanan tanah gitu. Ini ya, kalau misalnya ada ya kegagalan itu betul. Jadi dia bisa ke ini. Ya. Biasanya kalau di mesin cuci itu kan ada yang taruh Pasti, itu ya. betul. Apa tuh namanya tuh? Groundingnya. Jadi takut ya supaya nanti larinya ke sini kayak gitu. Jadi kalau ini kan sudah terpasang di sini. Sudah terpasang. Nanti kalau di operasional taruhkan di bawah ya. Ini kalau paling bagus sih kalau misal di sini udah ada grounding di jalur groundingnya, Bu. Ya. Tapi kalau di sini belum ada bisa ditaruh di meja atau di mana. Gitu. Barang lain ya. Betul. Karena semua elektronik di sini udah terpusat di sini. Jadi biar nanti kebuang. Gitu ya. Jadi tidak ada ditombol gitu. Ya. Terus kan jadi itu apa namanya itu kira-kira tuh. Di sini untuk tombol powernya untuk yang 220 itu di sini. Ini ada angka garis sama 0. Di garis sama 0 ini gambarnya kalau ini berarti untuk mati, yang kalau ke sini dia hidup. Di sini juga ada dua stop kontak. Ini untuk alat-alat yang dengan daya kecil. Misal pakai infus hearing itu bisa di sini. Tapi harus dilihat juga dengan ampernya dari spesifik alatnya masing-masing. Nah, di sini juga ada 3 port. Ini sebenarnya fungsinya sama untuk update software. Ketika nanti di base ini ada software updatean, nanti kita kasih tahu dari perusahaannya. Nanti untuk diupdate nanti kita di sini kayak gitu. Ketika ada kayak itu ke depannya. Nah, di sini untuk speaker atau alarm. Jadi speakernya nanti keluarnya dari sini. Nah, kalau ini untuk pembacaan intensitas cahaya di luar ruangan. Jadi di ruangan sekitar ini ada pembacaan intensitas cahaya sama kebisingannya. Jadi gimana caranya bayi itu nyaman, itu ada indikatornya semua. Kayak gitu. Nah, kalau untuk menyalakan tuh yang pertama kita naikin yang ini ke on. Setelah itu lihat dari sininya, Bu. Kalau di sininya udah nyala hijau berarti 220 atau listrik PLN itu udah masuk. Nah, ini tinggal pencet ini aja. Nah, sampai bunyi kayak itu baru dilepas. Nah, nanti ini masih sistem loadingnya.
Di sini juga bisa untuk lampu tindakan, jadi sekaligus di sini tuh udah ada lampu tindakan dengan intensitas itu 0 sampai 120. Mau diredupkan, habis diterangkan Iya. lagi. Ini udah bisa. Nah, kalau ini pemanasnya Bu, Ya mana? pemanasnya ini nanti ada. Ini. Nah di sini tuh ada 3 mode. Oh, nggak kelihatan ya. Nggak terlalu kelihatan. Nah di sini tuh ada 3 mode, ada preheat, manual, sama baby. Nah masing-masing itu punya kegunaan. Kalau preheat itu sebenarnya untuk pemanasan awal. Jadi sebelum bayi datang tuh diusahakan itu untuk ready to use, atau si alat itu udah ready untuk si bayinya. Itu dengan cara preheat dulu. Nah di preheat itu sekitar 15 sampai 30 menit sebelum bayinya datang ya. Nah terus di sini ada mode manual. Nah mode manual itu sebenarnya yang diatur itu si power atau si power atau si tekanan sih dari si pemanasnya. Jadi dia tetap mengukur si suhu, cuman dia itu tetap mengukur, tapi yang diatur itu si powernya. Jadi walaupun nanti si dia udah 39, pembacaannya tetap aja dia akan 30% atau 50% terus menerus. Seperti itu. Nah, bedanya kalau mode baby sendiri, dia itu yang diatur itu suhu pasiennya atau suhu bayinya. Nah, kalau suhu bayinya ini yang diatur, ketika diaturnya itu di 36 atau 36,5 atau 37, sebelum mencapai nilai setting, dia tuh akan 100% powernya. Dan ketika nanti dia itu udah mencapai suhu settingnya, dia itu akan otomatis turun. Kayak gitu. Turunnya di berapa dia? Turunnya tergantung dari suhu bayinya. Kalau suhu bayinya udah sampai di setting, misal setting 36, bayinya udah 37, otomatis langsung 0. Powernya 0. Iya, powernya 0. Karena apa? Karena ini udah kelebihan dari suhu setting kayak gitu. Nah, kalau untuk pemasangannya sama sih kayak sensor suhu lainnya. Ini ada yang Di mana ini pasang di? Yang mana yang ini sentral, ini perifer. Nah, acuannya itu sebenarnya ini kalau dari alat. Acuannya itu yang sentral, karena yang otomatis di sentralnya. Yang paling mendekati suhu secara real dari pasien itu pasti sentral. Kayak gitu. Nah, di sini ada display atau hasil pembacaan itu dari sentral sama perifernya. Ini sentral, ini perifer. Nah, diferensial itu selisih antara di sentral sama perifernya. Berarti kalau yang sentral dipasang di mana, Dok? Oh, sentral maksudnya dipasang di mana? Biasanya di sini Ya. ada yang Warna kuning. ya, Nah, warna kuning pasang di sini lagi. hmm, Kalau yang ini di kaki ya? biasa di kaki Di kayak. kaki, tempel di kaki. Nah, Tergantung. Plaster ya, boleh? Iya, ini di plaster. Ini ya. yang Sentral yang ini. sentral. Jadi nanti kalau udah dipasang di ini, di plaster langsung. Oh, Nah, plaster. tapi kalau mau nyabut biasanya dibuka dulu plasternya, karena ini sangat Lepas ya. karena kabel cuma segini Bu, kalau misal kecabut dia bisa Cuma lupa. satu dapat kabel. Ya. Iya, masih dapat. Jadi harus diperhatikan itu, harus pelan-pelan. Nah, di sini ada tampilan power. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada black level atau luxnya yang di sini sekitar sini, sama noise level atau kebisingan di sekitar. Nah, jadi ini untuk pembacaan sekitar di ruangan. Nah, di kita kita turunin dulu aja ya ke manual biar nggak terlalu panas. Berarti mesti disetel dulu itu ya? Iya, kita Kayak pas- bukan otomatis ya. Kalau yang otomatis gimana? Kadang kan kelupaan nyetelnya kepanasan. Oh, kalau ini suhunya itu pertama kali dihidupkan itu udah 36,5. Oh. Itu udah otomatis 36,5. Nah, kalau udah di setting 36,5 atau dokter pengennya 37, tinggal setting aja ke 37. Nah, ketika udah 37 nanti otomatis dia akan menyesuaikan sendiri si powernya kayak gitu. Ini udah hidup ya? Udah. Tapi maksud aku nggak nyala kan itunya? Oh, ini malah justru yang lebih bagus Bu. Kalau yang nyala itu yang zaman dulu tuh Ya, setelah itu masih ada. Iya. Zaman dulu masih ada. kita itu dulu juga 2023 itu masih ada yang merah Bu. Cuman setelah dikaji itu kalau yang merah itu rawan, karena kan dia lilitan apa namanya, kayak kawat merah terus kaca. Nah, takutnya itu pecah kena bayinya. Kalau ini lebih aman, jadi dia udah jadi satu kayak gitu.
Berarti keramik. patokannya kalau dia udah nggak fungsi, nggak panas Nggak ya? panas, betul, nggak tercapai. Nah, di sini ada menu alarm. Jadi apapun alarmnya yang nanti ada di pasien atau di alat itu terrecord di sini. Tapi dia akan otomatis terhapus ketika unit dimatikan. Gitu. Terus di sini ada view atau gambar screen-nya dari sini. Kalau standar view itu seperti ini. Terus kalau temperatur view nanti kayak gini. Ada grafik temperaturnya. Nah, kalau untuk full screen itu seperti ini. Kayak gitu. Gimana ya full screen? Full screen tinggal dipencet aja di view, nanti full screen. Nah, nanti otomatis ini kalau misal mau balik, nah kalau mau balik tinggal exit. Kalau mau standar lagi tinggal kayak gini. Udah. Nah, di sini ada tren juga. Nah, di tren ini ada tren temperatur. Nah, karena ini basic, jadi untuk SPO2 atau PR sama wax itu nggak ada pembacaannya. Padahal itu ada kan? Iya, ini kan portnya ada, cuman di dalamnya itu nggak ada. Karena ini basic. Kalau kita punya pulse oximeter yang Nggak bisa karena nggak ada bisa pembacaannya disambungin. di sini nggak ada. Pembacaannya nggak. masih terpisah Iya ya dia. betul. Soalnya kalau nanti yang superior yang di atasnya ini tuh udah ada SPO2, ada timbangan, ada resusitasi, suction itu udah ada semua di sini. Ada yang dapat itu di lahan. Oh nggak ada. Semuanya standar. Oh, standar semua. Iya, Sapsen. Nah, terus di sini ada timer. Nah, di sini ada timer upgrade sama CPR. Jadi ketika dokter itu melakukan tindakan, nggak usah ingat-ingat waktu lagi, tinggal fokus ke pasien berapa kali ini. Karena ini udah misal kita CPR, tinggal start. Nah, dia otomatis detikannya. Itu jadi udah ini udah apa? Melakukan CPR berapa menit sudah ada di sini. Gitu. Oh, itu untuk tadinya. Kalau untuk nilainya nilai dewe ya. Nilai dewek betul. Namanya nilai dari sendiri. Iya. Oh iya. Ngerti dia, langsung dijawabnya. Sayang nih dia padahal sudah ada itu loh. Upgrade juga sama ini Superior untuk tadi, Dayu, yang lengkap tadi ya. ya. Kalau yang upgrade itu sama juga untuk ini doang apa timer aja kayak gitu. Nah, nanti harus diperhatikan kalau ini kan infowarmer kan bukan seperti inkubator ya untuk perawatan jangka panjang. Kalau ini kan untuk apa? Perawatan jangka pendek atau pengecekan bayinya aja setelah lahir. Nah, di sini tuh memang harus tertempel kalau misalnya nanti mode baby. Nah, ketika nanti dia nggak terpasang ke babynya atau nggak tercapai dalam 12 menit, dia tuh akan alarm seperti ini terus. Low skin temperatur. Nah, dalam 15 menit ini nggak ditindaklanjuti atau tidak tercapai, dia tuh akan off semuanya. Karena nganggapnya apa? Si safety-nya unit itu ada kesalahan di sistem atau di pasiennya kayak gitu. Jadi harus benar-benar dicek kayak gitu. Nanti ada alarm. Nah, alarm sendiri itu kita bisa ada dua mode untuk mute alarm atau ngidupin alarmnya. Itu bisa pakai ini atau dengan ini. Nah, sudah ada sensornya. Nah, Jarak dekat. iya. Mas, Di sini. kalau kita di penilaian bayi itu normal ya, misalnya semuanya normal, suhunya segala macam normal. Nah, boleh tidak kalau kita memfungsikan ini nih cuman untuk penghangatnya baik, tidak dipakai ininya, maksud aku ininya nggak dipakai. Oh, itunya nggak dipakai berarti nanti mode manual tapi dia sama aja, nanti di 12 menit sampai 15 menit dia akan off. semua ya? Iya, seperti itu. Mati udah ini. Oh, berarti kalau dia mati semua otomatis yang penghangat ini juga mati. Karena dari sistemnya mati di sini. Dari sistemnya itu cut off. Nah, cut off semua. Kalau mati lampu. Ini sering mati lampu. Nah,
Nanti kalau mati lampu jangan lupa di belakang itu langsung di off-in aja. Karena nanti kalau misal ada salah operasional antara menghidupkan atau mematikan, dia itu akan alarm terus. Bunyi buzzernya itu terus menerus. Ingat keri kalau Mm-mm. mati lampu. Kalau matiinnya berarti dari sini dulu baru belakang. Jangan lupa dimatikan. Kalau mati lampu. Tapi tadi kan katanya mesti disiapin dulu. Ini kan 30 menit Betul. sebelum Iya, main. 15 sampai 30 menit. 15. Artinya ketika 30 menitnya kita colokin dulu kan. Iya. Artinya sudah disiap-siapin dulu. Nah, nggak mati dia. Ini mode preheat, Bu. Oh, yang Kode preheat itu dia 100%. Nah, takutnya ketika nanti bayi itu udah dengan kondisi normal, dikasih 100% nanti kepanasan. Kayak gitu. Kalau ini kan langsung kan gitu. Dia bertahan di suhu itu terus dia selama. Tidak bisa disetting kayak gitu, Mas. Apa? Ini nih. Paling modenya mode baby. Kayak gitu. Mode baby itu nanti Ini dipasang. Iya. Jadi Kalau mode baby, walaupun dia lewat 15 menit, kalau dianya tertempel dengan suhu udah normal ya akan otomatis powernya akan turun sendiri, naik sendiri. Kalau tiba-tiba nanti bayinya hipotermi, ya dia naik lagi. dia baca sendiri Iya. ya. Berarti ini memang pentingnya ini nih. Iya. Pokoknya Kenapa cuma ini. satu dapatnya? Kalau penting. Iya kan yuk. Iya penting. Patokannya tuh di sini. Yang sentral yang Kalau kuning. bisa nyala cukup dia akan otomatis. Iya, ini kelihatannya di sini nih. Contoh nih ya. Coba bisa nggak dites di aku mas? Itu nanti lagi ditesnya. Oh, ke pusat kan panas. Ini karena kita nggak di sentral ya, kita ada deketin aja. Kan belum kan sampai ke 36 gitu kan. Alhamdulillah sudah pas. Karena dia sampai sini. Di rumah sakit itu ini. Dicek di kita ada bisa. Oke, Ke kulit dewasa nggak bisa. Bisa. Tapi kan akan lama Bu, karena kan ini pemanasannya lama. Nah, ini biar cepet aja. Nah 35 kan ini udah turun nih, 35,6 udah turun betul. nol ya. Bagus. Iya. Kita setting tuh kan 36 tuh kan. Rasanya nanti mau ikan mengucap. Nah ini turun lagi. Nah nanti turun nih dia 36, berarti dia masih itu di sekitar 50 sampai 60%. Nanti kalau udah sampai Yang ini aja. di atas 36 seni setting dia akan otomatis turun sendiri. Nah nanti ketika nanti soalnya tiba-tiba hipotermi nih, nah otomatis naik sendiri kayak gitu. Berarti itu harus terpasang tadi. Betul. Tadi di sana Nah. ini. Bis foto mas, bis foto. Untuk ini termu nyawa ini tidak terpasang. Ini kalau mau nyoba dari awal nggak apa-apa, ini saya matiin. Nah kalau matiin tuh ditekan sampai ada shutdown the device, baru confirm. Matinya. Mm-mm. Baru dari sini dulu, dari yang belakang di off-in baru cabut. Lah, perintilannya di bos. Perintilannya. Jadi di enggak lek terus apa? Karo wong mau. Karo wong mau.